Jadi untuk hari ini saya akan share mengenai perkembangan data ekonomi dan kondisi market terkini dan proyeksi kita ke depan kira-kira seperti apa ya untuk arah dari ekonomi baik dari global, domestik ya maupun juga arah perkembangan pasar ke depan kira-kira seperti apa. Jadi memang terlihat dari adanya publikasi data cadangan devisa Indonesia untuk bulan Maret ya yang kita lihat memang mengalami tren kenaikan selama 5 bulan berturut-turut dan di bulan Maret itu nilainya mencapai 145,2 billion US dollar ya dari sebelumnya 140,3 billion US dollar. Jadi setelah 5 bulan mengalami kenaikan secara berturut-turut dan mencapai level tertinggi dalam 16 bulan terakhir dan secara kumulatif telah mengalami kenaikan hingga mencapai 15 miliar US dollar dalam 5 bulan terakhir. Dan untuk di cadangan devisa di bulan Maret sendiri itu setara dengan 6,4 bulan import atau 6,2 bulan import plus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi lebih dari 2 kali lipat dari level safety level yang ditetapkan oleh IMF ya, yaitu sebesar 3 bulan import ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kondisi cadangan devisa yang sangat tinggi ini ya yang dimiliki oleh Indonesia ini kita perkirakan memang akan mendorong tingkat kepercayaan investor ya, terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, ya, terutama stabilitas rupiah ke depan. Ya, jadi mengingat adanya tren penguatan rupiah dalam beberapa pekan terakhir. Next. Untuk volatilitas market sendiri ya, kalau kita lihat dari global ya, khususnya dari Amerika Serikat, sejak adanya krisis perbankan yang terjadi di pertengahan bulan Maret lalu, itu terus menunjukkan penurunan ya. Jadi ini suatu perkembangan yang positif ya, terlihat dari untuk indikator volatilitas di pasar surat berharga negara atau US Treasury bond market itu sudah turun ya setelah mencapai peaknya di pertengahan bulan lalu ya karena dampak dari adanya krisis perbankan yang terjadi di pertengahan bulan Maret dengan adanya kebangkrutan dari beberapa bank ya, 3 bank di Amerika Serikat. Sementara untuk equity market volatilitasnya juga sudah turun cukup signifikan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa persepsi pasar itu sudah membaik ke depan dan juga ada harapan bank sentral akan mungkin segera berhenti atau segera menghentikan siklus penguatan moneter. Jadi ini juga berdampak positif kepada persepsi risiko dari market. Kita lihat, nah mungkin next nilai tukar dolar sendiri itu sudah menurun ya untuk dolar indeksnya. Nah, next mungkin itu mengalami tren penurunan dan saat ini ya kemarin itu sempat mencapai 102,4 ya. Jadi secara year to date itu sudah mengalami penurunan atau depresiasi 1,1% year to date per penutupan atau per perdagangan di kemarin. Jadi kalau kita lihat ke depan memang tren untuk dolar sendiri ini masih kemungkinan masih akan terus melemah ya mungkin dalam dalam rentang waktu menengah dan jangka panjang ya karena memang kemungkinan The Fed akan segera menghentikan atau mungkin setelah bulan Mei nanti akan mulai menghentikan tren atau pengetatan moneternya. Jadi untuk rupiah sendiri memang kita lihat sepanjang tahun 2023 ini merupakan nilai tukar yang berkinerja salah satu yang terbaik ya atau menguat secara year to date sudah 4,4% ya. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan dengan mata uang global lainnya baik untuk mata uang negara maju maupun untuk mata uang negara-negara berkembang. Ya. Next. Jadi kalau kita lihat mungkin sedikit mereview mengenai perkembangan dari kebijakan moneter di beberapa negara ya, baik negara maju maupun negara-negara berkembang. Nah, jadi memang saat ini tren positif market itu didorong oleh harapan bank sentral di negara-negara maju ya khususnya di Amerika Serikat, kemudian Inggris dan di Eropa itu mungkin akan dalam beberapa waktu ke depan ya terutama dari Amerika Serikat itu akan menghentikan pengetatan moneter ya karena mereka memang sudah melakukan pengetatan atau kenaikan suku bunga yang
cukup agresif dimulai sejak awal tahun 2022 lalu. Jadi harapannya bahwa pengetatan suku bunga ini akan memiliki lag impact ya ke depan, itu akan menimbulkan adanya penurunan ekonomi atau mungkin akan berdampak kepada resesi, dan ini juga akan berdampak kepada penurunan inflasi. Dan kalau kita lihat dalam data dari tingkat pengangguran ya, data ketenaga kerjaan Amerika sampai dengan bulan Maret itu memang masih di atas konsensus. Tapi kalau kita lihat itu trennya juga sudah mulai menurun ya. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga yang cukup agresif yang dilakukan itu berdampak, kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan itu akan dampaknya akan lebih signifikan ya. Ini juga terlihat dari adanya permasalahan di sektor perbankan di Amerika Serikat, dan ke depan sepertinya tren untuk non-farm payroll-nya juga akan terus menurun, sehingga kemungkinan inflasi juga turun, dan mungkin ada tanda bahwa perekonomian di Amerika Serikat itu akan melambat. Next. Ya, jadi memang harapan akan segera berhentinya kenaikan suku bunga kebijakan di Amerika Serikat ini mendorong inflow-nya yang cukup deras ya. Ini juga berpengaruh terhadap kinerja di market, baik dari equity market maupun juga dari bond market di Indonesia. Jadi arus modal asing masuk sampai dengan tanggal 6 April ya, secara year to date itu sudah mencapai 68,2 triliun. Ini total akumulasi baik di pasar saham dan di pasar obligasi, atau mungkin kalau dalam dolar itu setara dengan sekitar 4,5 billion US dollar. Dan mungkin hal ini juga berdampak kepada peningkatan cadangan devisa Indonesia. Jadi penyerapan falas yang masuk ke Indonesia itu dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Jadi supaya kedepannya dapat terus dilakukan kebijakan stabilisasi apabila terjadi volatilitas yang meningkat ya, terutama untuk nilai tukar rupiah. Namun ke depan sendiri sampai dengan semester 2 ya, kami rasa dengan adanya tren berhentinya pengetatan moneter ya, terutama di Amerika Serikat, ini akan terus mendorong arus modal asing masuk di Indonesia ya, baik di pasar saham maupun di pasar obligasi. Tapi yang paling signifikan kemungkinan yang lebih sensitif terhadap prospek inflasi dan suku bunga itu mungkin akan lebih banyak ke bond market ya, sehingga kalau kita lihat seharusnya berdampak juga positif kepada rupiah. Next. Jadi dengan perkembangan tersebut ya, mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang masih cukup baik ya, dengan inflasi yang sudah mulai terlihat mengalami tren penurunan, dan nilai tukar rupiah yang juga semakin stabil, dan juga adanya ekspektasi bahwa The Fed akan mencapai terminal rate-nya mungkin di bulan Mei. Seharusnya mungkin untuk saat ini BI masih akan tetap menahan suku bunga ya untuk sepanjang semester 1 ini, kemungkinan tetap di 5,75%. Dan ke depan mungkin kita akan mengamati di kondisi market di semester 2 ya, apabila memang sudah terdapat sebuah kejelasan mengenai kapan terminal rate di Fed di Amerika Serikat ya, untuk policy rate-nya itu akan tercapai. Seharusnya mungkin BI ini akan berpengaruh kepada kebijakan yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia di semester 2. Dan kita akan lebih optimis ya bahwa kondisi marketnya ini akan lebih baik di semester 2, didorong oleh arus modal asing yang masuk ya. Dan memang kalau dari sisi kondisi ekonomi Indonesia juga masih cukup baik untuk menarik investor ya di pasar modal. Mungkin dari saya sementara demikian, kembali ke Mbak Glenda.